Telah berlalu lagi 1 tahun dalam kehidupan kita. 1 tahun itu sama dengan 425.000 menit. Kalau dalam 1 menit kita bisa mengucapkan kalimat subhanallah 10 kali, maka kalau kita menyia-nyiakan 450.000 menit itu, maka tidak berbilang berapa banyak kalimat tasbih yang telah kita lewatkan dalam kehidupan kita. Kalau dalam 1 menit itu kita bisa mengucapkan 10 kali kalimat istighfar, lalu kita menyia-nyiakannya, maka itu artinya tidak berbilang berapa banyak istighfar yang telah kita lewatkan. Kalau sholat 2 rakaat itu kita habiskan dalam 5 atau 10 menit, maka berapa banyak sujud-sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita sia-siakan. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bersyukur dan mengungkapkan setinggi-tingginya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kita bersyukur atas setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki catatan perjalanan kita di dunia ini. Sebuah kesempatan yang Allah pilihkan untuk kita, sebuah kesempatan yang diimpikan oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk mendapatkannya setidaknya untuk sekali lagi pada hari ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan-kesempatan mulia seperti ini, di mana kita semua datang untuk sujud, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah memasuki bulan Muharram pada tahun 1446 Hijriah. Itu artinya dalam perhitungan, dalam perjalanan bulan, dalam perjalanan tahun Hijriah, telah berlalu lagi 1 tahun dalam kehidupan kita. 1 tahun itu kalau dikonversi ke dalam menit, maka kurang lebih 1 tahun itu sama dengan 425.000 menit. Kalau dikonversi ke dalam degup jantung kita, maka perjalanan 1 tahun itu kurang lebih sama dengan 40 juta kali jantung kita berdetak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa artinya 450.000 menit dalam kehidupan kita? Kalau dalam 1 menit kita bisa mengucapkan kalimat subhanallah 10 kali, maka kalau kita menyia-nyiakan 450.000 menit itu, maka tidak berbilang berapa banyak kalimat tasbih yang telah kita lewatkan dalam kehidupan kita. Kalau dalam 1 menit itu kita bisa mengucapkan 10 kali kalimat istighfar, lalu kita menyia-nyiakannya, maka itu artinya
tidak berbilang berapa banyak istighfar yang telah kita lewatkan. Kalau salat 2 rakaat itu kita habiskan dalam 5 atau 10 menit, maka berapa banyak sujud-sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sia-siakan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin, setiap muslim pada setiap proses pergantian waktu harus menjadikan proses pergantian waktu itu sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan introspeksi diri untuk melihat catatan kehidupan yang telah dia lakukan selama ini, untuk melihat kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberinya kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan itu, maka dia bisa melihat apa catatan kehidupan yang harus segera dia perbaiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebuah dialog yang akan selalu berulang, yang akan selalu terjadi pada kebanyakan manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah ingatkan kita, Allah perintahkan kita, hendaklah kalian menginfakkan, hendaklah kalian menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Dan ketika ada perintah kebaikan seperti ini, maka hukum asalnya perintah itu harus segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Kenapa? Karena menunda melaksanakan sebuah perintah kebaikan, menunda meninggalkan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengantarkan kita pada kebinasaan yang tidak kita sangka-sangka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat itu, Allah ingatkan kepada kita, jangan pernah menunda kebaikan apapun sampai datang kematian kepada kita. Karena kalau kematian itu telah datang, maka manusia akan mengucapkan kalimat yang sama. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita manusia akan mengatakan, wahai Tuhanku, seandainya bisa, seandainya mungkin, tundalah ajal hamba ini meskipun dalam batas waktu yang dekat. Kita bahkan tidak meminta tambahan waktu sampai 1000 tahun. Kita tidak minta tambahan waktu sampai berpuluh-puluh tahun. Kita hanya minta, tundalah ajal hamba ini ya Allah, ila ajalin qarib, sampai ajal yang dekat, sampai batas waktu yang dekat. Supaya apa? Fa as-saddaq, supaya hamba bisa jalankan perintahmu tadi ya Allah, supaya hamba bisa tunaikan perintahmu untuk bersedekah ya Allah, supaya hamba bisa tunaikan perintahmu untuk berinfak ya Allah, wa akum minas salihin, dan supaya hamba pada batas tunda atau pada tambahan waktu itu bisa menjadi orang-orang yang saleh, bisa menjadi hamba-hambamu yang saleh. Dan begitulah kita. Ketika perintah salat datang, ketika Allah katakan kepada kita untuk salat, Allah ingatkan kita juga dengan perintah yang sama. Kita diingatkan salat, dan jangan tunda salat itu sampai kematian datang. Karena kalau kita menunda salat itu sampai kematian datang, kita akan mengucapkan kalimat yang sama. Wahai Tuhanku, bisakah ajal hamba ditunda sampai batas waktu yang dekat, supaya hamba bisa sholat dan supaya hamba bisa menjadi orang yang soleh. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, lalu kita menundanya, maka kita akan mengucapkan kalimat yang sama. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau berkenan untuk memberikan waktu tunda kepada hamba, supaya hamba bisa berpuasa, supaya hamba bisa bertaubat, supaya hamba bisa beristighfar, dan supaya hamba bisa menjadi salah seorang hamba-Mu yang soleh. Tetapi
Allah mengatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi sayangnya Allah tidak akan pernah menunda. Allah tidak akan pernah memberikan waktu tunda kepada satu jiwa pun apabila ajal jiwa itu telah datang dan telah hadir. Kan itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan at-taswif jundun min junudis syaitan. Menunda kebaikan, menunda amal saleh, menunda ketaatan, menunda taubat, menunda istighfar, itu adalah jundun min junudis syaitan. Itu adalah satu di antara sekian banyak tentara-tentara syaitan. Itu adalah satu di antara sekian banyak tentara syaitan yang dikirimkan kepada kita untuk menunda dan menunda sampai batas waktu di mana menunda itu tidak akan ada lagi gunanya. Kita menunda dan terus menunda sampai batas waktu di mana taubat tidak ada lagi gunanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita 425.000 menit pada 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada jantung kita untuk berdegup dan berdetak sebanyak 40 juta kali dalam 1 tahun yang akan datang. Dan kalau kesempatan itu datang, jangan pernah mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Kita gunakan setiap kesempatan itu untuk melakukan kebaikan, untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk memperbanyak taubat kepada Allah, untuk memperbanyak amal-amal saleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita anggap remeh. Mudah-mudahan dengan begitu ketika saatnya kita tiba meninggalkan kehidupan dunia ini, kita meninggalkannya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang menjadi impian semua hamba-hamba Allah yang beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Muharram ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah perjuangan orang-orang soleh. Sejarah itu kita kenal sebagai sejarah kemenangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi kekuasaan tirani diktator yang bernama Fir'aun. Salah satu pelajaran penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui kisah Nabi Musa itu adalah bahwa ketika seorang hamba membulatkan keimanannya dan ketauhidannya serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada sesuatu yang mustahil bagi hamba itu. Kisah kemenangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun mengajarkan kepada kita bahwa keimanan yang bulat kepada Allah, ketauhidan yang bulat kepada Allah, kepatuhan dan ketundukan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjadi pendobrak utama segala bentuk kemustahilan. Ketika para pengikut Nabi Musa alaihissalam semuanya berada pada puncak kegalauannya, di tepi laut mereka menyaksikan
Fir'aun bersama pasukan besarnya tampak begitu dekat kepada mereka sehingga mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti benar-benar akan tertangkap oleh Fir'aun. Pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada para pengikutnya, kalla, persangkaan kalian itu keliru. Kalla, sama sekali tidak benar apa yang kalian katakan itu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kenapa? Karena bersamaku ada Tuhanku, ada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selalu menunjukkan jalan yang benar, yang akan selalu memberikan hidayah, yang akan selalu memberikan kepadaku petunjuk jalan keluar. Maka itulah deklarasi dan pernyataan setiap hamba yang beriman kepada Allah. Ketika dia menghadapi kesulitan apapun, dia akan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sama sekali tidak. Kesulitan ini tidak akan bisa menghalangiku. Masalah ini tidak akan bisa menghalangiku, karena bersamaku ada Tuhanku, ada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan jalan keluar. Tetapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku, kata sebagian orang. Pertolongan itu hanya akan datang kalau kita membulatkan tauhid kita, kalau kita membulatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah dengan melakukannya, jagalah larangan Allah dengan meninggalkannya. Maka kalau engkau melakukan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjagamu, Allah pasti akan menolongmu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah memastikan bahwa kita telah membulatkan keimanan kita kepada Allah. Tugas kita adalah memastikan bahwa tauhid kita, tawakal kita sudah bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan urusan selanjutnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan menyiapkan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami' al qarib al mujib li jami'id da'awati ya qadhiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa man awanahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Gaza. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma dammirhum wa dammir kulla man awanahum biquwwatika wa jabarutika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.